Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواتي رحمكم الله. Diriwayatkan Al-Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagi kita sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza sabilullah." Inilah jalan ya Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan garis-garis di kiri dan kanan yang lurus tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi subul." Ini adalah jalan-jalan lain. Di lafaz lain dikatakan hadhihi subulus syaitan. Ini adalah jalan-jalan syaitan. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Yang di setiap permukaan jalan-jalan yang menyimpang di kiri kanan tersebut terdapat syaitan yang menyeru manusia kepadanya. Namun Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jalan Allah tersebut yang merupakan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya radhiyallahu anhum, hakikatnya mereka yang berjalan di atas jalan tersebut hanyalah sedikit di antara manusia, bahkan sedikit dan terasingkan di antara para kaum muslimin. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sawfa ya'udu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan suatu saat akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah bagi mereka yang terasingkan. Adapun para manusia umumnya berpaling dari agama yang murni dan hak ini. Entah dikarenakan kejahilan dan ketidaktahuan mereka, ini adalah kaum yang masih kita harapkan pada mereka kebaikan. Atau dikatakan fitnah dan kecintaan terhadap dunia, baik syahwat dan syubhat yang begitu efektif, melemahkan, menggoncang, dan merusak keimanan seorang hamba. Dikarenakan begitu pahitnya jalan yang hak, banyaknya musuh yang merintangi, sedikitnya manusia yang mau menerima dan berjalan bersama mereka. Begitu banyaknya jalan-jalan syubhat dan kesesatan yang begitu efektif membuat manusia terlena. Dan kemudian siapakah ghuraba tersebut sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Maka berbahagialah bagi mereka yang terasingkan. Siapakah mereka yang terasingkan tersebut? Mereka ikhwati rahimakumullah adalah orang-orang yang senantiasa berbuat salah dan islah. Mereka berbuat hal-hal yang baik dan melakukan perbaikan.
tentunya kebaikan dan perbaikan berpatokan pada apa yang datang keterangannya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan hak, menerapkannya ketika para manusia berpaling darinya. Dikarenakan beratnya fitnah yang mereka hadapi di masa itu, mereka bahkan mendapatkan ganjaran 50 kali lipat dari apa yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, manil ghuraba, siapa mereka yang terasingkan tersebut? Qal, beliau pun bersabda, alladzina yuslihun idza fasadan nas, mereka yang berbuat salah, yang berbuat kebaikan ketika para manusia berada dalam keadaan kerusakan. Wa fi lafdhin yuslihun ma afsadan nas. Di lafaz lain dikatakan mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika para manusia melakukan kerusakan. Dan di lafaz lain Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, yuhyuna alladzin yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan apa-apa yang ditinggalkan, dimatikan oleh para manusia dari sunnah-sunnahku. Demikianlah hakikatnya sunnatullah pada para penyuruh hak yang mengikuti jalan para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan yang ringan. Jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan yang mudah untuk ditempuh. Ujian akan senantiasa menghadang dan merintang. Ikhwati rahimakumullah. Berbicara tentang keterasingan ahlus sunnah dan ahlul haq, sungguh mereka bukan hanya terasingkan di antara para manusia, bahkan di antara para kaum muslimin, bahkan lebih jauh lagi mereka terasingkan di antara kaum yang mengaku berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terasingkan bukan di antara orang-orang yang jahil dan tak mengenal agama. Bahkan mereka terasingkan di antara orang-orang yang berilmu, yang sudah cukup mengenal agama ini dengan baik, telah mempelajari agama ini dengan dalam, duduk dan belajar melalui para ulama rahimahumullah ahya'an wa amwatan. Dunia dengan segala nikmatnya, dari kemewahan, fasilitas, harta, kedudukan, ketenaran, eksistensi dan lain sebagainya begitu mudah merenggut dan menyimpangkan para dai dan orang-orang berilmu di antara kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari jalan yang hak ini. Maka apalah lagi terhadap awamul muslimin, tidaklah selamat kecuali mereka yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikhwati rahimakumullah, di antara mereka yang berilmu dengan mudah menjual agamanya dengan sedikit dari nikmat dunia. Hal tersebut bukanlah baru terjadi di era kita. Bahkan terjadi di era jauh sebelum era kita. Diriwayatkan dari Ibnu Rajab. Dia berkata bahwasanya Ahmad Ibnu Asim Al-Antaki rahimahullah. Dan dia adalah seseorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriyah. Beliau rahimahullah berkata, Adraktu minal azminah zamanan ada fihil Islam gariban kama bada. Aku di antara era-era yang aku hidup, di mana Islam di situ kembali menjadi asing sebagaimana datang awalnya. Ada wasmul haqqi fihi ghariban kama bada. Gambaran tentang hak yang sebenarnya menjadi asing dari manusia sebagaimana awal datangnya. Intarghab fihi ila alim wajadtahu maftunan bihubbid dunya. Apabila kau hendak untuk menemui seorang ahli ilmu yang ada di zaman tersebut, kau niscaya akan menemukan ahli ilmu tersebut telah terfitnah. Berangkat dari kecintaannya yang besar terhadap dunia. Yuhibbut ta'zim wa ri'asah. Begitu dia mencintai, diagungkan manusia. Begitu dia mencintai kuasa dan eksistensi. Wa in targhab fihi ila abid wajadtahu jahilan fi ibadatihi makhdu'an sari'an. Dan apabila kau hendak untuk bertemu dengan seorang ahli ibadah di zaman tersebut, kau akan temukan ahli ibadah tersebut seorang yang jahil, yang tertipu, terlena, yakni tidaklah ia beribadah di atas ilmu. Wasair dzalika minar ri'a. Demikianlah kebanyakan umumnya manusia yang ada pada zaman tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Ahmad Ibnu Asim Al-Antaki rahimahullah yang hidup di zaman 7 dan 8 abad 7 dan 8 Hijriyah. Apalah lagi
apabila ia rahimahullah melihat apa yang terjadi di zaman kita, dari kedahsyatan, kerusakan, syubhat dan penyimpangan yang terjadi di antara para kaum muslimin, bahkan di antara para ahli ilmu di antara mereka. Sungguh tampak sikap para dai tersebut ketika seringkali mereka berdiam dari kesyirikan, berdiam dari penyimpangan dan syubhat yang harusnya mereka tegaskan pengingkaran padanya. Senantiasa diam dari hak yang telah mereka ketahui dan pelajari dari para masyayikhnya yang seharusnya mereka sampaikan. Seperti contohnya permasalahan saudara-saudara kita di negeri Muslim Palestina. Semoga Allah segera angkat ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Para dai-dai tersebut, mereka telah mengetahui keterangan-keterangan dan uraian dari para ulama, masyayikh dan guru-guru mereka di negeri-negeri mereka, tempat mereka belajar. Namun mereka berdiam darinya, tak mau menyampaikan itu kepada umat. Demikian pula diamnya mereka ketika melihat gerakan-gerakan yang mengarahkan kepada demonstrasi, kerusuhan, dan mengarahkan masyarakat kepada pemberontakan dan terancam pecahnya kesatuan dan jamaah umat. Mereka memilih untuk berdiam darinya, atau bahkan malah membela dan mendukung gerakan-gerakan kerusakan demikian. Dikarenakan takutnya mereka kepada penolakan dan pengingkaran para makhluk. Takutnya mereka dari kehilangan pasar dan para pengikutnya. Mereka sembunyikan uraian dan keterangan para ulama Rabbani yang telah mereka ketahui tentang hal-hal tersebut. Malah justru seringkali ikut menyerang, mencaci, menggunjing, memusuhi saudara mereka dari kaum muslimin yang berani menyampaikan yang hak sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan oleh para ulama rahimahumullah ahya'an wa amwatan. Mereka adalah makhanif sebagaimana istilah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka adalah makhanif, para banci yang tanpa ragu merubah idealisme dan kelaminnya demi terpenuhi ambisi duniawinya. Namun lucu dan mirisnya ikhwati rahimakumullah, ketika yang terjadi adalah permasalahan pesta demokrasi dan perebutan kursi kekuasaan, yang pada dasarnya mereka mengetahui hukum asal keharamannya, tak ragu dan tak malu mereka untuk berbicara terang-terangan menyeru manusia kepadanya. Bahkan membuat konten-konten video dan lain-lain, ikut serta berkampanye mendukung pasangan-pasangan yang ada, menyeru para mad'unya kepada pilihan-pilihan politiknya. Bahkan tak ragu lagi mereka menjual ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kepentingan kampanye politik. Tak sadar dengan itu mereka menghinakan nas-nas yang suci. Tak sadar dengan itu mereka menjadi zindik dikarenakan politik. Tak ragu mereka mengambil perahu yang sama dengan para kelompok berpemahaman khawarij dan anak-anaknya dari golongan ikhwani dan sururi. Semua demi kepentingan perebutan kursi kuasa. Demikianlah tersingkap kedok mereka yang menjual agamanya demi nikmat-nikmat dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya mereka yang memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka dengan janji Allah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka kelak tak mendapatkan jatah apapun di akhirat. Wala yukallimuhumullah. Allah tak sudi berbicara dengannya. Wala yanzuru ilaihim. Allah pun takkan menengoknya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Allah takkan mensucikannya dan kelak mereka mendapatkan azab yang pedih. Allah pun berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas. Dan ingatlah ketika Allah mengangkat sumpah para ahli kitab agar mereka menjelaskan, agar kalian menjelaskan kepada para manusia tentang isi kitab sebenarnya. Wala taktumunah. Dan janganlah kalian sembunyikan hak tersebut yang Allah turunkan kepada kalian. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Namun mereka melemparkannya ke belakang punggung mereka. Washtaru bihi thamanan qalila. Dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ikhwati rahimakumullah. Ayat tersebut kalaupun turun berbicara tentang para pendeta dan rahib ahlul kitab. Namun al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah dapat diambil dengan keumuman redaksi bukan kekhususan sebab. Ayat tersebut mencakup seluruh individu
yang menyembunyikan ilmu syar'i yang Allah Subhanahu wa taala telah bukakan padanya dan menukarnya, menggantinya demi ghard duniawi, demi tujuan-tujuan duniawi mereka. Ikhwati rahimakumullah. Apabila kita perhatikan dan sadari fenomena yang terjadi di negeri kita, betapa keamanan, ketentraman, bahkan jamaah atau kesatuan kita berkali-kali terancam di masa-masa pesta demokrasi. Seringkali muncul sebagian kaum yang senantiasa menjual dakwahnya, menjual isu dan syiar-syiar agama, menjual pengaruhnya di antara awamul muslimin demi kepentingan syahwat politik mereka. Juga berangkat dari kebencian dan kedengkian mereka terhadap penguasa yang ada. Mereka tak memperdulikan bahwa ternyata mereka berada di dalam satu barisan bersama tokoh-tokoh dan ormas-ormas ekstremis dan kelompok-kelompok yang membawa pemikiran kaum khawarij dan anak-anaknya yang membawa pemikiran ikhwaniyah dan sururiyah. Ikhwaniyah yakni kelompok yang membawa pemikiran ikhwan muslimin. Sururiyah yakni kelompok-kelompok yang menjual nama sunnah, nama dakwah salaf. Namun hakikatnya mereka membawa gerakan-gerakan ikhwanul muslimin untuk menipu awam. Ikhwati rahimakumullah, sesungguhnya sejarah membuktikan bahwa tidaklah menggerakkan kaum khawarij dan anak keturunannya dari golongan ikhwani dan sururi, tidaklah menggerakkan mereka tersebut kecuali nikmat-nikmat duniawi yang tidak mereka dapatkan. Tidaklah menggerakkan mereka ketulusan rasa bela mereka terhadap agama. Sama sekali tidak. Yang menggerakkan mereka adalah rasa hasad dan dengki dari nikmat-nikmat yang ada pada barisan penguasa. Hal tersebut banyak dibongkar psikologi mereka oleh para sahabat dan salaf radhiyallahu anhu. Bukankah Dzul Khuwaisirah yang berani mengingkari kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembagian dan dia berkata, "Ittaqillah ya Rasulullah, bertakwalah kau kepada Allah wahai Rasulullah, wa'dil fil qismah, dan berbuat adillah di dalam pembagian." Bukankah Dzul Khuwaisirah yang berkata demikian hanya dikarenakan dia tidak mendapatkan pembagian tersebut? Demikian juga mereka yang datang dan kemudian mendemo dan mengingkari, mencaci maki dan ujungnya membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah dijelaskan seluruh kasus dan tuduhan dan isu pada Utsman, masih saja mereka berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ya Aba Abdurrahman, a'asubbu ala Utsman?" Wahai Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bolehkah aku mencela-cela Utsman? Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pun berkata radhiyallahu anhu, "Innama huwa hadhil amwal." Sesungguhnya kalian ini semua hanya karena harta. In a'taakum Utsman raditum. Apabila Utsman membaginya kepada kalian, maka kalian ridha. Wa in mana'akumuhu sakhittum. Dan apabila Utsman tidak memberinya kepada kalian, kalian pun murka. Dan kemudian ikhwati rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya tidaklah kelompok demikian muncul dan berkembang kecuali pasti mereka takkan menang dan takkan pernah berkuasa. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nasya'a nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum." Akan muncul sebuah kelompok yang menjual Al-Quran, membaca Al-Quran, yang di zahir mereka religius, banyak membaca Al-Quran. Namun Al-Quran tidak melampaui kerongkongan mereka. Ini hanya jadi sesuatu yang berada di lidah mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Kullama kharaja qardun quti'. Setiap kali muncul tanduk mereka, dipotong. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullama kharaja qardun quti', sampai 20 kali. Bahkan di lafaz Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullama tala'a minhum qardun qata'allahu azza wa jalla. Tiap kali muncul tanduk mereka, yakni tanduk kelompok tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun akan memutusnya. Hatta yakhrujat iradihimud dajjal. Terus demikian sehingga kelak muncullah dajjal dari antara mereka. Ma'adallah. Demikianlah kelak nasib kelompok yang membawa pemikiran tersebut. Dan demikianlah mereka yang bersatu dan mengambil barisan bersama kelompok-kelompok itu. Maka perhatikanlah barisan mana yang kita pilih. Perhatikan siapa saja yang berada di barisan itu. Ikhwati rahimakumullah. Mencintai negeri adalah fitrah pada diri manusia.
Demikian bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai negeri Makkah yang pada saat itu negeri Makkah masih negeri syirik. Diriwayatkan Imam Turmudi, Ibnu Majah dari Abdullah ibnu Adi ibnu Al-Hamra radhiyallahu anhum bahwasanya ia mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia berucap ketika berada di atas kendaraannya, dia berkata kepada Makkah, wallahi innaka la khair ardillah. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling mulia. Walaula anni ukhrijtu mink, kalau bukan karena aku diusir darimu wahai Makkah, ma kharaj. Sungguh aku tak akan meninggalkanmu. Dan Indonesia adalah negeri Islam terbesar di muka bumi. Janganlah kalian dengarkan seruan para kaum Khawarij yang berupaya meniadakan sifat Islam dari negeri kita tercinta. Sesungguhnya negeri Indonesia adalah negeri Islam. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Biladul Islam, negeri Islam. Hiyal biladul lati tuqamu fiha sya'airul Islam, adalah negeri yang didirikan padanya syiar-syiar Islam. Berjalan padanya syiar-syiar Islam. Ala wajhin am syamil, secara umum. Demikian negeri kita adalah negeri Islam. Berjalan padanya syiar-syiar Islam dari azan, iqamah, Jum'ah, jamaah, Id, Ramadan, dan lain-lain. Dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah, al-amru kama dzakarahu Syekhul Islam fi ba'di fusul fatawih. Sesungguhnya perkara ini sebagaimana yang disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sebagian fatwanya, annal arda laisat bil judran, bahwasanya patokan negeri bukan pada tembok. Innama hiya bisukan, patokan negeri ada para penduduknya. Fa idza kana al-ghalib ala sukanil balad, apabila dominannya penduduk sebuah negeri tersebut dan nilai-nilai yang berjalan padanya adalah nilai Islam, maka negeri tersebut adalah negeri Islam. Wa in kanu qad yahkumun binizam laisa islamiyan, kalaupun negeri tersebut mungkin tidak menerapkan undang-undang Islami, namun ketika berjalan syiar-syiar Islam dan dominan di situ para kaum muslimin, maka negeri tersebut adalah negeri Islam. Ikhwati rahimakumullah. Di antara kewajiban kita kaum muslimin yang seringkali tidak disampaikan oleh para da'i adalah agar kita berterima kasih kepada para penguasa. Tugas yang mereka jalankan bukanlah tugas yang ringan. Dikarenakan bagaimanapun mereka bekerja meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga demi maslahat seluruh rakyat negeri ini. Demi berjalannya roda negeri ini. Adapun kita, kalau kita bekerja hanya demi maslahat kita dan keluarga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwasanya terdapat kekurangan pada negeri, pada penguasa, pada sistem yang ada. Maka ambillah langkah-langkah yang konstruktif, yang syar'i untuk memperbaikinya. Bukan dengan mencaci makinya dan mengusahakan penggulingan kekuasaan atau mengusahakan keributan dan perselisihan yang hanya akan mengancam jamaah dan kesatuan negeri kita. Dengan itu kita mencela apa yang telah Allah takdirkan ke atas kita. Namun dengan mendoakannya, memohon kepada Allah hidayah bagi para penguasa dan para rakyatnya. Pertimbangkanlah apa yang telah kita lakukan. Apakah kita telah menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan baik sebagai warga negara. Dan demikianlah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh di dalam konsep bernegara. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian masing-masing dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, kenali agama ini. Terapkan pada dirimu, istri dan anak-anakmu. Itu kewajiban tiap individu. Apabila setiap individu memiliki kesadaran baik demikian, dengan sendirinya terbentuk lingkungan sosial yang baik. Dengan sendirinya terbentuk umat yang baik. Dengan sendirinya akan muncul pemimpin-pemimpin baik. Berangkat dari umat yang memiliki kesadaran yang baik. Ikhwati rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan apa yang disimpulkan dari para senior sahabat radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, para senior-senior kami dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, la tasubbu umara'akum, janganlah kalian celak-celak penguasa kalian. Wala taghushuhum, dan janganlah kalian tipu mereka.
wala tubghiduhum, dan janganlah kalian benci mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah saja kalian kepada Allah. Fa innal amra qarib, sesungguhnya perkara itu tidak lama. Ikhwati rahimakumullah. Ini sikap akidah dan manhaj yang dibawakan Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Bukan sikap politik. Tidaklah menyerukan sikap dan nilai demikian di antara para kaum muslimin kecuali dicela dan dituduh sebagai antek-antek pemerintah, sebagai penjilat para penguasa. Namun hakikatnya ini adalah hak yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang mencela para penguasa. Di hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahana sultan Allah, ahanahullah." Barang siapa yang mencela-cela penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. La haula wala quwwata illa billah. Wa man akramah. Barang siapa yang memberikan penghormatannya kepada penguasa, maka Allah akan memberikan penghormatan kepadanya. Demikianlah keadilan Islam. Demikianlah konsep yang hak. Demikianlah perbaikan yang seharusnya. Bukan dengan mencela, mencaci, memaki. Apalah lagi menggulingkan kekuasaan yang ada. Maka ikhwati rahimakumullah, sekali lagi kewajiban kita sebagai rakyat adalah untuk mengikuti arahan para penguasa pada hal-hal yang ma'ruf dan memohon maaf dan uzur kepada mereka untuk tidak mentaati mereka pada hal-hal yang mungkar. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya penguasa kalian adalah mereka yang kalian mencintai mereka. Mereka pun mencintai kalian. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan kebaikan bagi mereka, mereka pun mendoakan kebaikan bagi kalian. Wa syirar a'immatikum, dan seburuk-buruknya penguasa kalian. Mereka yang kalian laknat-laknati dan mereka pun melaknati kalian. Tubghidunahum wa yubghidunakum. Kalian membenci mereka, mereka pun membenci kalian. Apabila kita menginginkan sebaik-baiknya penguasa di antara kita, jadilah sebaik-baiknya rakyat yang sabar, mencintai mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Semoga Allah berikan hidayah, perbaikan, baik bagi para rakyat dan penguasanya. Yang dengan itu akan kembali utuh dan kuat umat. Yang dengan itu negeri kita dapat berjalan maju di kancah internasional, membawa nama besar dan prestasinya. Berjalan dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. وأهلك الكفرة والمبتدئات أعداءك أعداء الدين. اللهم مزق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعبة إنك على كل شيء قدير. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.